Shalom saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-13. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami bersuka cita buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang selalu dan selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan, aku mau mulai dengan apa yang dikatakan di ayat yang ke-9 itu. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu telah melakukan pelanggaran. Tetapi jikalau kamu memandang muka. Ayo, siapa yang mulai tertohok dengan kalimat itu? Sebab memang sering kita berada di dalam situasi kehidupan ini, menilai seseorang itu, menghargai seseorang itu dengan memandang muka. Melihat performance, melihat penampilan, kalau dia agak-agak gimana gitu, kita begitu menghargainya. Kita menempatkan posisinya seperti di awang-awang, menempatkan kelasnya lebih dari sebagian orang. Tapi kalau kita melihat penampilannya lecek, penampilannya lusuh, ya mungkin berjalan kaki, atau naik angkot, atau naik sepeda, mungkin kita suka berada di dalam situasi seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan yang dituliskan oleh Yakobus ini, saudara tiri dari Tuhan Yesus ini. Kita akan menempatkannya di belakang. Kita jangan-jangan pura-pura tidak melihat, atau barangkali kita tidak mau bergaul, kita tidak mau berteman, kita tidak mau bersahabat dengannya di dalam kehidupan kita. Dan kita sering berada di dalam situasi itu. Kita hanya memandang muka. Kita melihat apa yang kelihatan saja. Dan kita suka berada di dalam situasi
menghakimi orang lain dengan penampilannya. Padahal saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penampilan itu bisa saja dikemas. Sebab itu, pepatah itu mengatakan, jangan menilai buku dari sampulnya. Don't judge the book by its cover. Dan kita suka berada di dalam situasi itu. Dan firman Tuhan saat ini begitu menohok, begitu menghujam di dalam diri setiap kita. Terlebih buat setiap pribadi yang hanya menilai orang dari penampilannya, yang hanya menilai orang dari kulit luarnya saja. Yakobus mengkritisi orang-orang Kristen, mengkritisi orang-orang percaya, dan kita saat ini, ketika kita berada di dalam situasi itu. Sehingga firman Tuhan ini dihadirkan bagi kita dengan disapa dengan ayat yang kelima itu. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan? Mari kita melihat. Yakobus mau mengatakan bahwa Tuhanmu, Allahmu, Yesusmu adalah pribadi yang begitu care, yang begitu peduli dengan orang-orang yang bahkan dianggap miskin oleh dunia ini. Bagi orang-orang yang bahkan tidak dianggap, tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Ada sebuah kepedulian, ada sebuah kekuatan yang mau ditampilkan oleh Yakobus tentang keberadaan Allah yang sesungguhnya. Di mana Allah begitu concern, begitu peduli, begitu mau tahu dan teramat ingin agar orang yang termarginalkan itu justru memiliki tempat yang begitu dihargai di mata Tuhan. Bahkan ketika dunia ini tidak memandangnya, bahkan ketika dunia ini mungkin tidak memposisikannya sebagai manusia sekalipun, tapi lihatlah, Yakobus menegaskannya bahwa Tuhanmu itu, Yesusmu itu adalah pribadi yang sangat-sangat menghargai kaum termarginalisasi di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau sebab itu Yakobus mau, seperti apa yang kita kenal dengan Yakobus ini, bahwa iman tanpa perbuatan itu begitu ditegaskan dalam kitab ini. Artinya apa? Orang yang mestinya berada di dalam iman yang sesungguhnya kepada Tuhan Yesus, hendaklah juga memperlakukan setiap orang, menghargai setiap orang, bukan dari cara kita memandang penampilannya saja. Bukankah kita juga suka terkecoh dengan hal itu? Kita lihat tampilannya keren, kita lihat tampilannya necis, lalu kita kelepak-kelepak gitu ya. Ternyata gitu ya. Bukankah kita juga suka berada di dalam situasi itu? Mungkin di gereja juga, di rumah ibadah juga, kita sering menempatkan situasi itu seperti di dunia sekuler ini. Orang yang punya duit banyak, ya kita agungkan. Lalu apapun dia bilang, sepertinya semua kebenaran bahkan menjadi kita. Mungkin karena kita takut, nanti gereja kita dia tidak menyumbang lagi. Mungkin dia akan begini kepada gereja kita, mungkin dia ditarik sumbangannya. Ada ketakutan-ketakutan yang tidak pada tempatnya. Lalu kalau dia pejabat atau punya kedudukan, ya penghargaan kita begitu luar biasa sekali. Bukankah kita pernah juga mendengar sebuah kisah bagaimana seorang bapak ketika dia sebagai kepala dinas, sebagai pejabat, begitu luar biasanya sekali proposal yang datang, begitu luar biasanya
meminta sumbangan yang datang ke mejanya. Tapi setelah dia pensiun, setelah dia tidak punya jabatan, jangankan bentuk sumbangan, gereja juga tidak menyapanya, gereja juga tidak menganggapnya. Dan gereja juga suka berada di dalam situasi itu. Bahkan terjerat di dalam situasi memanfaatkan, mempolitisir segala sesuatu. Kita memanfaatkan suasana. Ya, ini khusus sering terjadi di dalam dunia perpolitikan ini. Ketika kita tahu dia butuh suara kita, lalu kita agung-agungkan, kita elulukan. Padahal dalam hati kita hanya mau uangnya. Begitulah penghargaan kita, begitulah penghormatan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi Yakobus sekali lagi mau mengatakan bagi kita, pandanglah orang lain itu, lihatlah orang lain itu. Bahkan topik ini jelas mengatakan, pandanglah orang miskin itu atau yang tidak dianggap itu sebagaimana Tuhan memandangnya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, bukankah justru orang miskin itu adalah pribadi yang istimewa, yang berharga bagi Allah di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kehadiran Tuhan juga untuk menyapa kita kembali, bahwa ada sebuah kepedulian kepada kaum tertindas di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang dinyatakan oleh kitab Yakobus ini. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah ini Yakobus mau mengecam tindakan pribadi orang yang teramat menghormati orang kaya dan mengerdilkan, bahkan menghina orang miskin. Sehingga terjadi pengkotak-kotakan, sehingga terjadi situasi yang membeda-bedakan, bahkan akhirnya berada di dalam situasi ketidakadilan. Dan itu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan mau justru kita menempatkan, memposisikan orang itu sebagaimana sekali lagi Tuhan menempatkannya di tengah-tengah kehidupan kita, tanpa memandang penampilannya, tanpa memandang keberadaannya. Terimalah, hargailah setiap orang itu sebagaimana Tuhan menghargai setiap kita. Sebab sikap memandang muka, sebab sikap hanya menilai seseorang dari penampilan lahiriahnya saja, itu adalah suatu tindakan keberdosaan. Itu adalah sebuah kebodohan bagi pribadi yang mengatakan dia orang percaya, bagi pribadi yang mengatakan dia orang beriman. Sebab Tuhan mau orang percaya itu adalah orang juga yang melakukan bukti iman percayanya yang kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering dikatakan, bagaimana kepedulian Tuhan kepada orang miskin, kaum marginal di tengah-tengah kehidupan kita. Sampai-sampai Tuhan juga pernah berkata, jualah hartamu. Orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Tapi apakah mau mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sayang dengan orang kaya, atau kita harus mencurigai orang kaya di tengah-tengah kehidupan kita dengan hartanya? Enggak. Tuhan bukan mau kita bersikap antipati dan justru menjauhkan orang berada dengan hartanya di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak, Yakobus juga tidak mau mengajarkan hal itu di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi Yakobus mau kita juga menjadi pribadi yang melakukan hukum kasih itu. Hukum kasih itu adalah sebagaimana kasih Tuhan itu. Kasih yang tidak memandang. Kasih yang unconditional love. Tidak memandang situasi seperti apapun seseorang itu, tapi biarlah setiap kita mengasihinya
sebagaimana Tuhan mengasihi setiap kita. Ada hal yang menarik yang dikatakan di dalam perikop kita ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, mengatakan, ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan suatu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu juga menjadi pelanggar hukum. Kenapa itu penting digariskan oleh Yakobus? Sebab sering kita berada di dalam situasi menghakimi seseorang itu dengan apa yang dia lakukan, sesuatu yang jahat di mata kita. Ya katakanlah, mungkin kita tidak merokok, lalu menghakimi dan menyatakan yang merokok itu berdosa. Padahal kita peminum, padahal kita pemabuk. Lalu apa bedanya? Tuhan mau melalui Yakobus, kita jangan hanya mampu untuk menilai kesalahan orang lain. Sebab hukum Tuhan itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Ibarat mencuri. Mencuri itu tetap dosa. Kalaupun kita mencuri kecil, lalu orang korupsi besar, bagi Tuhan mencuri itu tetap dosa. Itu yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan ingatlah saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita saat ini tidak lain adalah biarlah hukum kasih yang sesungguhnya kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Hukum kasih, mengasihi, dan memandang setiap orang itu sebagaimana Tuhanmu memandang umat manusia, memandang semua ciptaannya. Sebab sekali lagi, setiap orang diciptakan, dihadirkan di tengah-tengah dunia ini untuk dikasihi. Sebagaimana Tuhan mengasihinya. Ingatlah, tak ada orang yang dilahirkan untuk disakiti. Tak ada manusia satu orang pun yang diciptakan untuk dipersiapkan untuk disakiti. Tidak ada. Semua Tuhan ciptakan dengan latar belakang, situasi ekonomi atau apapun itu untuk dikasihi. Maka saudaraku, seperti apa yang dikatakan oleh tema kita saat ini, teguhkanlah hatimu dan jangan takut. Yang pertama yang mau dikatakan dalam firman Tuhan ini, kalaupun orang memandangmu sebelah mata, ingatlah ada Yesusmu. Memandangmu, bahkan mengasihimu. Dari kasihnya yang mau mati bahkan di kayu salib itu untukmu. Lalu apa yang kedua yang mau dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan nilai seseorang dari penampilannya. Sama seperti Tuhan mengatakan, Tuhan tidak memandang rupa, tapi Tuhan melihat hati. Makanya saya pun gak peduli kalau rambut saya pun agak-agak gimana gitu ya. Tuhan tidak memandang rupa. Bahkan ini sangat teologis sekali kan. Kenapa teologis? Karena firman Tuhan mengatakan, sekali dari rambutmu jatuh pun itu Tuhan tahu. Artinya sekali lagi, jangan nilai seseorang dari penampilannya. Penampilan itu bisa bohong. Kita kira konglomerat, ternyata penjerat. Makanya hati-hati menilai seseorang. Lalu apa yang ketiga? Tetaplah lakukan hukum kasih itu. Gimana kamu mau dikasihi? Kasih jugalah orang lain itu sebagaimana Tuhan mengasihi setiap kita. Maka teguhkanlah hatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami teramat percaya bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Bahkan Tuhan tidak mengajar kami untuk melihat seseorang itu
dari penampilannya saja, tapi kami juga dimampukan untuk berpikir positif, melihat dengan positif, dengan kacamata yang bersumber dari Tuhan Yesus saja. Dalam kasih-Mu Tuhan, ajar kami untuk tetap melakukan tindakan kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.